Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Leni Mazura, SPC MPC Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Kewirausahaan yang telah memberikan kami kesempatan pada hari ini. Dan kami ucapkan juga kepada teman-teman sekalian yang telah berhadir pada Zoom kita di siang hari ini. Dalam dunia bisnis modern, persaingan semakin ketat seiring dengan persaingan perkembangan teknologi dan inovasi. Keunikan suatu produk ataupun jasa menjadi suatu faktor utama dalam membangun daya saing yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 8 akan membahas lebih lanjut bagaimana membangun brand, legalitas, dan hak kekayaan intelektual, paten, hak cipta, juga lisensi, yang dimana akan dipaparkan langsung oleh saya sendiri, Anissa Putri, bersama teman-teman saya ada Lucy Nurmala Sari, ada Revalina Perbina, ada Noviani, ada Widya Putri Maharani, ada Septia, ada Elisa Octavia, ada Amelia Putri, ada Cut Putri Berlian, Indah Putri, dan Rita Panjaitan. Untuk materi pertama akan dipaparkan langsung oleh teman saya yaitu Amelia Putri. Teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun brand. Brand adalah cara orang mengenal dan mengingat suatu produk, layanan, atau perusahaan. Brand bukan hanya sekedar nama, logo, atau slogan yang menarik, melainkan representasi menyeluruh dari identitas, reputasi, dan persepsi publik terhadap suatu produk, layanan, atau perusahaan. Membangun brand yang kuat sangat penting karena mampu menciptakan kedekatan emosional dengan konsumen, membedakan diri dari pesaing, serta menumbuhkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Brand yang berhasil dibangun secara konsisten akan lebih mudah dikenali dan diingat oleh audiens, serta dipercaya karena mencerminkan nilai dan kualitas yang ditawarkan. Di era digital saat ini, brand juga berperan penting dalam membangun kehadiran dan interaksi yang autentik di berbagai platform online. Oleh karena itu, membangun brand bukan hanya tentang visual, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman positif dan bernilai bagi konsumen. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya desain visual dalam branding? Adapun peran penting desain visual ini sendiri dapat mempresentasikan sebuah brand yang tidak hanya sekedar sebuah desain, melainkan cerminan dari sebuah brand dan membentuk identitas dan karakteristik suatu merek, serta berperan dalam menyampaikan pesan yang diinginkan. Dan dampak visualnya terhadap konsumen ialah mampu membangun hubungan emosional antara konsumen dan merek, sehingga dapat meningkatkan engagement pengguna seperti likes, comment, and share, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek dan keputusan pembelian. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasannya penting desain visual dalam branding ini yaitu secara tidak langsung dapat menarik para konsumen untuk membeli ataupun menggunakan produk dan jasa yang kita tawarkan. Karena di desain visual ini memiliki prinsip dan makna yang tersirat di dalamnya. Seperti pewarnaan yang ditonjolkan dalam desain visual akan sangat mempengaruhi konsumen. Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya ada legalitas dan hak kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha atas karya atau ide yang dihasilkan dari kemampuan berpikir. HKI ini penting karena melindungi hasil karya agar tidak dicuri, tidak ditiru, atau digunakan oleh orang lain tanpa izin. Jadi, pemilik ide atau karya ini bisa mendapat pengakuan dan keuntungan atas apa yang mereka buat. Tujuan dari HKI ini diantaranya memberikan perlindungan hukum atas karya atau inovasi, mendorong kreativitas dan inovasi karena adanya rasa aman, jadi menjadi nilai tambah ekonomi bagi pemilik karya serta membantu mencegah persaingan yang tidak sehat. Nah, HKI ini terbagi jadi beberapa jenis sesuai dengan bentuk karyanya. Ada hak cipta, paten,
merek dagangan, desain industri, dan ada juga rahasia dagang. Jadi dengan adanya HKI ini, inovasi dan kreativitas tuh bisa berkembang jadi lebih baik karena pelaku usaha merasa aman dan dilindungi secara hukum. Saya akan menjelaskan lanjutan dari legalitas dan hak kekayaan intelektual. Baik, untuk legalitas sendiri itu dilihat bukan hanya sebagai perlindungan hukum, namun itu juga bisa meningkatkan kejelasan peran dan rasa aman psikologis anggota. Kemudian membantu pengelolaan konflik melalui kesepakatan kerja formal gitu. Kemudian yang terakhir adalah memperjelas hubungan kerja jika itu melibatkan pihak luar, baik itu manajer, labor, atau investor. Nah, untuk hak kekayaan intelektual sendiri atau HKI ini adalah berhubungan erat dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik anggota band, yang dimana itu ada jika tidak jelas siapa pemilik karya, maka bisa timbul konflik dan demotivasi gitu. Kemudian jika pendaftaran hak cipta dan merek menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, maka itu akan merasakan hal yang sama. Nah, untuk kepentingan itu bisa kita lihat dari pengelolaan ownership atau biasa disebut dengan CEO ownership dengan adil, dan yang kedua menggunakan kontrak kerja atau MOU untuk mengatur hak cipta dan pembagian hasil. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, pengembangan brand yang efektif memerlukan landasan hukum yang kuat. Dalam konteks ini, legalitas brand menjadi aspek yang penting yang perlu diperhatikan. Pembentukan badan usaha dan perjanjian internal antar anggota tim atau partner bisnis dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan juga reputasi brand. Selain itu, pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI juga menjadi langkah yang sangat strategi untuk melindungi karya dan juga identitas brand. Hak kekayaan intelektual atau HKI ini merupakan aset yang berharga yang perlu dilindungi. Pendaftaran hak cipta dan juga merek dagang dapat membantu mencegah penggunaan tidak sah dan meningkatkan nilai brand. Dengan demikian, pemilik brand dapat memiliki kontrol yang penuh atas karya dan juga identitas brand, serta mendapatkan keuntungan dari hasil kerja keras. Pengembangan brand yang efektif juga memerlukan pemahaman yang baik tentang hukum dan juga regulasi yang berlaku. Pemilik brand perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan karya dan juga identitas brand. Dengan demikian, mereka masalah hukum dan juga keuangan yang tidak perlu, serta dapat meningkatkan kepercayaan dan juga reputasi brand. Dalam konteks bisnis, pelindungan HKI memiliki aspek yang penting yang perlu diperhatikan, termasuk pendaftaran hak cipta dan juga merek dagang, serta penggunaan perjanjian lisensi dan juga kontrak. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan nilai brand dan juga membuatnya menjadi lebih menarik bagi investor atau partner bisnis. Nah, selanjutnya ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau kelompok atas invensinya di bidang teknologi yang memenuhi syarat tertentu. Menurut Octroyed tahun 1940, paten merupakan hak khusus atas produk atau metode baru, termasuk perbaikannya. Andrian Sutedi menekankan bahwa paten bertujuan untuk memberikan keadilan atas jeripaya penemu. Di Indonesia, paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa inventor memiliki hak untuk menggunakan atau memberi izin atas invensinya selama jangka waktu tertentu. Komponen bidang paten. Nah, permohonan paten ini harus mencantumkan yang pertama deskripsi penemuan secara rinci, yang kedua abstrak sebagai ringkasan penemuan, yang ketiga klaim sebagai inti perlindungan hukum, dan yang keempat gambar teknis untuk memperjelas aspek visual teknologi yang ditemukan. Selanjutnya lingkup dan subjek paten.
Subjek paten adalah individu atau kelompok penemu. Jika penemuan dilakukan dalam hubungan kerja, hak paten bisa dimiliki oleh pemberi kerja, sementara penemu tetap diakui. Penemuan harus memenuhi tiga syarat utama. Yang pertama, belum pernah dipublikasikan, kemudian memberikan langkah inventif atau bukan modifikasi sederhana dan dapat diterapkan dalam industri. Kemudian pengecualian paten. Beberapa penemuan tidak dapat dipatenkan seperti yang bertentangan dengan hukum atau moralitas, kemudian metode medis pada manusia atau hewan, kemudian teori ilmiah dan matematika, makhluk hidup kecuali jasad renik, serta proses biologis alami untuk tanaman atau hewan, kecuali yang menggunakan metode non-biologis. Selanjutnya ada jenis-jenis paten. Yang pertama ada paten sederhana. Paten ini diberikan untuk penemuan atau teknologi dengan nilai kegunaan praktis baik dalam bentuk produk, alat, maupun proses. Paten ini ditujukan untuk inovasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan paten biasa, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi dan dapat diterapkan dalam industri, pertanian, atau perdagangan. Yang kedua ada paten biasa. Paten biasa atau yang sering disebut paten saja merupakan perlindungan hukum bagi invensi yang lebih kompleks. Paten ini diberikan untuk penemuan di bidang teknologi yang dapat berupa produk maupun proses yang menghasilkan solusi bagi permasalahan manusia di berbagai sektor. Yang selanjutnya ada karakteristik paten. Yang pertama, paten diberikan terhadap ide atau karya di bidang teknologi yang jika dimanfaatkan dapat memberikan keuntungan ekonomi. Yang kedua, perlindungan hukum tidak otomatis diberikan tetapi harus melalui proses permohonan dan persetujuan. Yang ketiga, invensi yang dapat dipatenkan harus memiliki kandungan pengetahuan yang sistematis, dapat dikomunikasikan, serta memberikan manfaat nyata dalam industri, pertanian, atau perdagangan. Dan yang terakhir, teknologi yang dipatenkan tidak hanya berupa produk, tetapi juga dapat berupa proses inovatif yang memberikan solusi tertentu. Yang selanjutnya ada hak dan sifat paten. Yang pertama, hak paten hanya bisa digunakan oleh pemiliknya atau pihak yang diberi izin. Yang kedua, orang lain tidak boleh menggunakan tanpa izin karena ada perlindungan hukum. Yang ketiga, paten harus diajukan ke kantor paten, tidak diberikan secara otomatis. Yang keempat, satu permohonan hanya berlaku untuk satu penemuan dan tidak didaftarkan lebih dari sekali. Yang kelima, paten bisa dipindahkan ke orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya. Dan yang terakhir, paten bisa dibatalkan jika digugat di pengadilan atau pemilik tidak memenuhi kewajiban seperti bayar biaya tahunan. Selanjutnya, materi hak cipta. Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya mereka. Perlindungan ini langsung berlaku otomatis sejak karya dibuat dalam bentuk nyata, jadi tidak perlu didaftarkan dulu. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, menggandakan, atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karyanya, seperti tulisan, musik, film, program komputer, dan lainnya. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Masa perlindungan berbeda-beda. Misalnya, untuk karya tulis berlaku seumur hidup pencipta, ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Perlindungan ini juga berlaku untuk warga negara asing selama karyanya digunakan di Indonesia, sesuai prinsip kerjasama internasional. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi ketika orang lain menggunakan atau menyebarkan karya tanpa izin. Di era digital, hal ini makin marak terjadi karena karya dapat tersebar luas lewat internet. Maka, penegasan hukum butuh kerjasama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Hak cipta bukan cuma soal pelindungan hukum, tapi juga bisa mendukung ekonomi kreatif. Pencipta bisa mendapatkan penghasilan dari royalti, lisensi, atau penjualan hak cipta. Karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat lewat edukasi dan sosialisasi. Baik, selanjutnya ada lisensi. Lisensi adalah contoh dari kata Latin lisensi. Misalnya, jika kami memberikan izin kepada suatu bisnis atau individu, kami memberi mereka saran atau peringatan untuk menggunakan barang tersebut sebelum mereka mulai menggunakannya. Menurut Kamus Hukum Hitam, lisensi diartikan sebagai keistimewaan pribadi untuk melakukan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan tertentu.
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai izin kepada okupansi pihak lain dalam kekayaan industri yang dapat diberikan oleh pemegang oktroy atau berdasarkan oktroy Dewan Oktroy pada umumnya, atau persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan yang tanpa persetujuan tersebut akan melanggar hukum, pelanggaran, perbuatan melawan hukum, atau dilarang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Para ahli berpendapat bahwa pengertian hak merek lisensi adalah izin yang diberikan oleh pihak yang memiliki merek kepada pihak lain melalui surat perjanjian yang diberikan pada pemberian hak untuk menggunakan jenis barang pelayanan yang terdaftar dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. Dengan demikian, lisensi merek didefinisikan sebagai lisensi yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak dan bukan pengalihan hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh maupun sebagian, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 1. Sengketa lisensi muncul melalui pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI dalam konteks lisensi, termuat dalam Triantoro dan Hadi 2019. Baik, jadi kesimpulan pada materi kita hari ini ialah dengan membangun brand yang kuat serta memahami pentingnya legalitas dan hak kekayaan intelektual merupakan hal yang krusial karena perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual itu sendiri termasuk paten, hak cipta, dan lisensi tidak hanya menjaga keunikan dan orisinalitas produk ataupun jasa itu sendiri, tetapi juga mencegah pelanggaran dan plagiarisme. Namun, tantangan besar tetaplah ada, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan edukasi publik haruslah dimaksimalkan, serta diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat legalitas hak kekayaan intelektual ini sendiri. Sekian dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di raise hand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.